Sarullah dengan NIM 123210186 dari Prodi Teknik Sipil Angkatan 2023. Hari ini saya akan membuat video menjawab soal Python sebagai tugas mata kuliah Matematika Rekayasa dan Metode Numerik. Oke, di sini untuk nomor 1 kita disuruh menganalisis kekuatan beton akibat penambahan bahan aditif. Nah, di nomor 1 ini kita dikasih data Excel yang berisi data hasil uji tekan atau compressive strength dan kekuatan tarik belah atau split tensile dari berbagai jenis campuran beton. Dan juga di sini kita akan membuat diagram perbandingan antara kekuatan tekan dan kekuatan tarik belah dari variasi beton campuran superplasticizer dan fly ash. Oke, untuk tugas pertama kita harus menampilkan data yang dikasih menggunakan pustaka Pandas. Nah, pustaka Pandas ini berguna untuk memuat file. Nah, di sini sudah saya importkan pustakanya dan saya aliaskan menjadi PD biar nggak ribet manggilnya. Nah, di sini saya mau memanggil filenya menggunakan upload file. Kenapa upload file? Kita bisa aja menggunakan datanya menggunakan Google Drive. Tapi kalau menggunakan Google Drive kita harus connect ke Google Drive dan nama file path-nya harus benar-benar sama. Kalau nggak sama dia akan error. Jadinya saya menggunakan file upload saja biar enak dan gampang. Pada tugas pertama kita menggunakan modul Pandas untuk memuat dan membaca file Excel yang diunggah ke Google Colab. Pertama, file upload digunakan untuk memunculkan dialog yang memungkinkan kita mengunggah file dari komputer lokal. Setelah file diunggah, kita mengambil nama file tersebut menggunakan list upload keys untuk menyimpan nama file sebagai string dalam file path. Kemudian, file Excel dimuat ke dalam data frame DF menggunakan PD read Excel. Setelah data dimuat, print digunakan untuk menampilkan isi dari file Excel tersebut. Pada tugas kedua kita membuat dua jenis grafik batang untuk menganalisis hubungan antara campuran beton dengan dua parameter penting, yaitu kekuatan tekan dan kekuatan tarik belah. Untuk membuat grafik kita menggunakan Matplotlib yang diimpor sebagai PLT. Grafik pertama menampilkan hubungan antara kolom mix dan kolom compressive strength dengan batang berwarna biru. Pada grafik kedua, kita menampilkan hubungan antara mix dan split tensile dengan batang berwarna merah. Kedua grafik ini membantu kita memvisualisasikan seberapa kuat campuran tertentu dalam hal kekuatan tekan dan kekuatan tarik belah. Setelah itu, kita menghitung korelasi antara kedua parameter ini menggunakan DF compressive strength splittensile.core. Korelasi ini membantu kita memahami apakah ada hubungan linier yang signifikan antara kekuatan tekan dan tarik belah. Pada tugas ketiga kita menggunakan regresi linier untuk menganalisis hubungan antara kekuatan tekan sebagai variabel independen dan kekuatan tarik belah sebagai variabel dependen. Model regresi linier dilatih menggunakan linear regression dari modul scalar. Variabel input X diambil dari kolom compressive strength, sementara variabel targetnya diambil dari kolom split tensile. Setelah model dilatih menggunakan model .fit, kita menggunakan prediksi nilai split tensile berdasarkan nilai compressive strength dengan model predict. Hasilnya divisualisasikan dengan plot scatter untuk data asli dan garis merah yang mewakili prediksi dari model. Akhirnya, koefisien regresi yang menunjukkan seberapa besar perubahan pada split tensile setiap kali compressive strength berubah, dan intercept yaitu titik potong garis dengan sumbu Y dihitung dan ditampilkan. Koefisien dan intercept ini memberikan kita gambaran mengenai bagaimana kedua parameter tersebut saling berkaitan secara matematis. Pada soal nomor 2, kita memiliki fungsi utama untuk menghitung volume kendaraan rata-rata yang setara EMP atau Equivalent Motor Car Unit berdasarkan data lalu lintas kendaraan baik yang dimasukkan secara manual maupun melalui file Excel. Soal ini juga memberikan visualisasi data melalui berbagai grafik dan menghitung kapasitas jalan berdasarkan panjang dan lebar yang diberikan. Pertama-tama, kode dimulai dengan mengimpor beberapa pustaka Python yang diperlukan. Pandas digunakan untuk menangani data Excel. NumPy yang digunakan untuk perhitungan numerik, Matplot untuk membuat grafik, dan files dari Google Colab digunakan untuk mengunggah file dari sistem lokal ke Google Colab. Fungsi utama dimulai dengan main.
yang menampilkan menu pilihan kepada pengguna untuk memasukkan data secara manual atau dari file Excel. Pengguna juga bisa memilih untuk keluar dari program dengan memilih opsi 3. Jika pengguna memilih opsi pertama, fungsi input manual dipanggil. Dalam fungsi ini, pengguna diminta menggunakan waktu awal dan waktu akhir survei, serta data jumlah kendaraan yang lewat dalam interval 15 menit. Pengguna juga harus memasukkan jumlah untuk 3 jenis kendaraan, yaitu sepeda motor, mobil, dan kendaraan besar. Untuk memastikan input valid, kode menggunakan mekanisme pengecekan yang akan terus meminta input sampai pengguna memasukkan bilangan bulat non-negatif. Selain data kendaraan, pengguna juga harus memasukkan panjang dan lebar kendaraan yang digunakan dalam survei. Setelah input selesai, data ini akan dikembalikan dan diproses lebih lanjut. Jika pengguna memilih opsi kedua, fungsi input Excel dijalankan. Fungsi ini pertama-tama meminta pengguna untuk mengunggah file Excel yang kemudian dibaca menggunakan Pandas. Setelah file diunggah, kode menyaring kolom yang relevan dan menampilkan data kolom tersebut untuk memudahkan pengguna memilih nama kolom yang sesuai untuk sepeda motor, mobil, kendaraan besar, dan interval waktu. Nama kolom yang dimasukkan oleh pengguna kemudian digunakan untuk mengambil data dari file Excel. Sama seperti pada opsi input manual, pengguna juga diminta memasukkan panjang dan lebar jalan. Jika kolom yang dimasukkan pengguna tidak ditemukan dalam file Excel, program akan menampilkan pesan error. Selanjutnya, program menghitung EMP untuk setiap jenis kendaraan. EMP atau Equivalence Motorcycle Passenger adalah istilah yang digunakan dalam analisis lalu lintas untuk mengukur volume kendaraan yang setara berdasarkan dampak masing-masing jenis kendaraan terhadap kapasitas jalan. Dalam konteks ini, EMP memberikan bobot tertentu untuk berbagai jenis kendaraan yang memungkinkan kita untuk menghitung total volume kendaraan dalam satuan yang seragam. Untuk ini, digunakan koefisien EMP yang berbeda untuk setiap jenis kendaraan. Sepeda motor itu 0,5, untuk mobil 1,0, dan kendaraan besar 1,3. Fungsi calculate EMP menghitung EMP dengan mengalihkan jumlah kendaraan dengan koefisien masing-masing. EMP total kemudian dihitung dengan menjumlahkan EMP dari ketiga jenis kendaraan tersebut. Hasil perhitungan ini ditampilkan kepada pengguna, termasuk jumlah total EMP untuk setiap jenis kendaraan serta total EMP keseluruhan. Setelah itu, fungsi plot EMP data digunakan untuk membuat beberapa grafik yang menampilkan hasil perhitungan EMP. Grafik pertama menampilkan kurva volume puncak per jam untuk sepeda motor dengan garis batas yang menunjukkan kapasitas dasar jalan. Grafik kedua dan ketiga menampilkan kurva yang sama tetapi untuk mobil dan kendaraan besar. Grafik terakhir menunjukkan kurva total EMP dibandingkan dengan kapasitas dasar jalan. Selain itu, ada juga grafik perbandingan yang menampilkan kurva EMP untuk sepeda motor, mobil, dan kendaraan besar dalam satu grafik untuk memudahkan perbandingan antara jenis kendaraan. Fungsi Analyze Traffic kemudian digunakan untuk menganalisis data yang telah dimasukkan baik secara manual maupun dari file Excel. Pertama, fungsi ini memeriksa apakah data kendaraan berjumlah 8 interval waktu atau setiap 15 menit selama 2 jam. Jika tidak, program akan menampilkan pesan error. Jika data valid, program menghitung total kendaraan yang melintasi jalan selama periode waktu tersebut, menghitung luas jalan, dan menghitung kapasitas dasar jalan berdasarkan ukuran jalan dengan rumus kapasitas sama dengan panjang jalan kali lebar jalan dibagi 1000. Kapasitas dasar ini kemudian dibandingkan dengan jumlah total kendaraan untuk melihat apakah jalan tersebut kelebihan kapasitas atau tidak. Untuk soal nomor 3, pertama-tama kode dimulai dengan mengimpor beberapa pustaka Python yang diperlukan. Pandas digunakan untuk menangani data Excel, NumPy untuk perhitungan numerik, Matplotlib untuk membuat grafik, dan files dari Google Colab digunakan untuk mengunggah file dari sistem lokal ke Google Colab. Fungsi ini bertujuan untuk memuat
file Excel yang diunggah. Setelah data dimuat menggunakan PD read Excel, digunakan pembersihan nama kolom dengan menghapus spasi yang tidak diperlukan menggunakan str.strip. Kolom yang tidak bernama memiliki prefix uname akan dihapus agar tidak menyebabkan kebingungan dalam proses pemrosesan data berikutnya. Fungsi calculate velocity, fungsi ini menghitung kecepatan dari data percepatan yang diberikan, karena kecepatan adalah hasil integrasi dari percepatan. Fungsi npConsume digunakan untuk melakukan integrasi numerik atau penjumlahan kumulatif, dan npGradient untuk memberikan perubahan waktu antar data untuk menghitung integral tersebut. Fungsi calculate displacement, fungsi ini menghitung perpindahan dari kecepatan yang telah dihitung sebelumnya. Sama seperti perhitungan kecepatan, perpindahan diperoleh dengan mengintegrasi kecepatan menggunakan penjumlahan kumulatif. Fungsi ini menghitung intensitas Arias yang merupakan metrik penting dalam analisis seismik. Ini didasarkan pada integral kuadrat percepatan terhadap waktu. Faktor NP per 2 kali 9,81 digunakan untuk mengubah hasil menjadi satuan yang benar atau meter per second kuadrat. Fungsi sederhana ini menghitung kuadrat percepatan yang merupakan dasar dari beberapa metrik seperti intensitas Arias dan nilai ARMS. Fungsi ini bertujuan untuk menemukan waktu ketika percepatan melebihi ambang batas tertentu. Fungsi ini akan mengembalikan waktu terjadinya exceedance pertama dan terakhir atau non jika tidak ada exceedance yang ditemukan. Fungsi ini menghitung nilai ARMS, rate mean square acceleration dari kuadrat percepatan yang sudah dihitung sebelumnya. Nilai ARMS dihitung dengan mengakumulasikan semua nilai percepatan kuadrat, lalu membaginya dengan durasi waktu gempa dan mengambil akar kuadratnya. Fungsi ini digunakan untuk membuat 4 plot grafik. Untuk yang pertama yaitu percepatan vs waktu, yang kedua kecepatan vs waktu, yang ketiga perpindahan vs waktu, dan yang keempat intensitas Arias vs waktu. Fungsi ini juga menambahkan garis-garis vertikal untuk menunjukkan waktu exceedance pertama dan terakhir, serta batas percepatan positif dan negatif. Ini adalah fungsi utama yang mengatur alur kerja. Fungsi ini pertama kali mengunggah file dari pengguna dan memuat data, lalu menghitung kecepatan, perpindahan, dan intensitas Arias dari data yang diberikan. Fungsi ini juga memanggil berbagai fungsi lain untuk menemukan nilai exceedance ARMS serta menampilkan hasil dan plot. Lalu untuk soal nomor 4. Soal ini bertujuan untuk mensimulasikan dan menganalisis data curah hujan harian selama setahun penuh. Pada bagian awal, data curah hujan dibuat secara acak menggunakan distribusi gamma yang sering digunakan dalam memodelkan data cuaca seperti curah hujan. Fungsi ini menghasilkan dataset simulasi untuk 365 hari, di mana setiap harinya memiliki curah hujan yang bervariasi dengan rata-rata sekitar 20 mm per hari. Dataset tersebut diatur dalam bentuk data frame dengan kolom tanggal dan hujan. Dan tanggal diatur sebagai indeks untuk mempermudah analisis berbasis waktu. Data resample.min mengelompokkan data berdasarkan bulan dan menghitung rata-rata curah hujan untuk setiap bulan. Data hujan.min menghitung rata-rata curah hujan tahunan dari semua data curah hujan harian. Data hujan.max menghitung nilai maksimum curah hujan harian selama tahun tersebut. Data hujan ambang batas memilih hari-hari di mana curah hujan melebihi 50 mm. Hasilnya adalah data frame hari hujan ekstrim yang berisi tanggal dan curah hujan pada hari-hari ekstrim. Plot curah hujan harian.
Visualisasi pertama adalah grafik curah hujan harian selama satu tahun. Pada grafik ini, garis horizontal merah menunjukkan rata-rata curah hujan tahunan dan titik oranye menandai hari-hari dengan hujan ekstrim. PLT plot menampilkan kurva hujan harian. PLT.x line menambahkan garis rata-rata tahunan. PLT scatter menambahkan titik-titik untuk hari-hari dengan hujan ekstrim. Untuk plot curah hujan rata-rata bulanan, dan untuk grafik kedua adalah bar chart yang menampilkan curah hujan rata-rata bulanan. PLT.bar untuk membuat diagram batang dan di mana sumbu X adalah nama bulan dan sumbu Y adalah rata-rata curah hujan bulanan. Terakhir, untuk kesimpulan ditampilkan dalam bentuk teks dengan beberapa statistik utama dari hasil analisis curah hujan rata-rata tahunan, intensitas hujan maksimum harian, dan jumlah hari hujan ekstrim ditampilkan. Hari hujan ekstrim juga ditampilkan untuk memperlihatkan tanggal dan besaran hujan pada hari-hari dengan intensitas tinggi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.